Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, ini a ini koefisien dari x kuadrat, b ini koefisien x, c adalah konstanta. Maka sifat yang pertama adalah berdasarkan nilai a atau koefisien dari x kuadrat. Bagian pertamanya, jika a-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Oke, seperti ini. Ini parabolanya terbuka ke atas. Kemudian jika a-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Oke, seperti ini. Yang kedua, berdasarkan nilai D atau nilai diskriminan. Yang pertamanya, jika D-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke, seperti ini. Ini untuk yang A-nya lebih dari 0 atau positif. Ini untuk A-nya yang negatif. Selanjutnya, jika D-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik, atau nanti grafiknya menyinggung sumbu X. Oke, seperti ini. Ini D sama dengan 0, yaitu terbuka ke atas untuk A-nya positif. Ini untuk A yang negatif ya. Selanjutnya, jika D-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kita lihat di sini. Ini sumbu X-nya. Berarti dia tidak memotong sumbu X. Ya, ini untuk A-nya yang positif. Ini juga yang keduanya, ini tidak memotong sumbu X. Ini untuk A yang negatif, yaitu parabolanya menghadap ke bawah. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Yang A, fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. B, fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah x dikurang 3. Untuk yang A, yaitu fx ini sama saja dengan y sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. Maka nilai A-nya adalah 1 ya, koefisien dari x kuadratnya 1. B-nya negatif 3 ini, dan konstanta negatif 10. Maka dari nilai A-nya, kita lihat A-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Tadi A-nya 1. Dapat kita simpulkan bahwa grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas, atau parabola terbuka ke atas. Sekarang kita lihat D-nya. D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. B kita tadi negatif 3. Ini berarti negatif 3 pangkat 2 dikurang 4 kali A. A-nya, berarti A-nya 1 dikali C. C-nya negatif 10. Ini negatif 3 pangkat 2 berarti 9. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 kali negatif 10 berarti positif 40. Berarti D sama dengan 9 ditambah 40. Maka D-nya 49. Nah, 49 berarti positif atau D lebih dari 0. Maka dapat kita simpulkan grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik. Lanjut yang B. Persamaannya Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah X kurang 3. Maka di sini nilai A-nya adalah negatif 2. Ini B-nya 1. Di sini ada 1x. C-nya negatif 3. A-nya negatif 2. Berarti A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Maka dapat kita simpulkan grafik fungsi tersebut terbuka ke bawah.
atau parabola menghadap ke bawah. Kemudian kita cari D-nya. D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan B-nya. B-nya tadi 1, berarti 1 pangkat 2 dikurang 4 kali A. A-nya negatif 2 dikali C. C-nya negatif 3. Maka 1 pangkat 2 adalah 1. Ini boleh 4 kali negatif 4 kali negatif 2 positif 8. Positif 8 kali negatif 3 berarti negatif 24. Berarti 1 dikurang 24 adalah negatif 23. D-nya adalah negatif 23. Berarti D bernilai negatif atau kurang dari 0. Maka dapat kita simpulkan grafik Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x. Yang kedua, tentukan nilai P yang memenuhi agar grafik fungsi fx sama dengan px kuadrat ditambah p tambah 1x ditambah 1 menyinggung sumbu x. Kita selesaikan. Persamaannya adalah fx sama dengan px kuadrat ditambah p tambah 1x tambah 1. Maka di sini dapat kita lihat nilai A-nya adalah P, nih ya, pengali dari X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat. B-nya atau koefisien dari X atau pengali dari X ini adalah P tambah 1 dan C-nya atau konstanta adalah positif 1. Dari soal dikatakan grafik memotong sumbu X, berarti D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0. Maka kita cari nilai D. D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan nilai B-nya. B tadi adalah P tambah 1, berarti P tambah 1 kita kuadratkan dikurang 4 dikali A. A-nya adalah P, ini tadi, dikali 1 untuk C-nya sama dengan 0. Maka tinggal kita kalikan ini. Ini caranya biar mudah. Kita kuadratkan dulu P kuadrat. Kita tulis P kuadrat. Kemudian untuk di sininya 2 kali P dikali positif 1. Berarti positif 2P. Ini positif 1 kuadrat berarti positif 1. Tinggal yang ini negatif 4 dikali P dikali 1 berarti negatif 4P sama dengan 0. Setelah bentuknya seperti ini, ternyata di sini ada yang sejenis, yaitu negatif 4P dengan 2P. Berarti ini bisa kita operasikan. Ya, positif 2P dikurang 4P, maka hasilnya adalah negatif 2P. Oke, ini tetap ya. Ini juga tetap karena tidak sejenis. Maka kita dapatkan persamaan kuadrat P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 sama dengan 0. Ya, kita akan mencari nilai P-nya. Boleh kita faktorkan, buat faktor seperti ini. Karena A-nya 1, jadi 1P, 1P. Di sini C-nya adalah 1. Kemudian B-nya negatif 2. Ini berarti tadi A-nya juga 1, berarti A kali C atau 1 kali 1 adalah 1. B-nya negatif 2. Apa nanti bilangan yang dikalikan hasilnya 1 atau positif 1 dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Maka bilangan itu ialah negatif 1 dan negatif 1. Karena negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 1. Negatif 1 tambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Ini ya, untuk mengisi titik-titik ini. Setelah kita faktorkan, kita dapatkan persamaan P kurang 1 dikali P kurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh P kurang 1 sama dengan 0 atau P kurang 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai P-nya P sama dengan 0 tambah 1 atau
kedua ruas sama-sama ditambahkan dengan 1, atau boleh pindah ruas negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif 1. Maka nilai P adalah 1. Nilai P ini juga 1. Oke, karena dia sama, cukup kita buat 1 aja. Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.